Ya, silakan. Kita satu-satu aja langsung. Ya, saya ke high level manager di tempat saya juga dan di tempat-tempat lain mungkin. Mungkin tadi Ibu memberikan satu ilustrasi bagaimana entrepreneur leadership itu banyak didatangkan dari entrepreneur. Ada pemimpin-pemimpin yang datang dari entrepreneur. Sebenarnya menurut saya Bu, entrepreneur leadership kalau melihat yang tadi teori Ibu sampaikan itu tidak timbul hanya selalu dari entrepreneur. Artinya saya bisa tunjukkan, kalau Ibu bisa tunjukkan 2 kasus wali kota yang entrepreneur dan tidak korupsi, saya bisa tunjukkan 10 entrepreneur pemimpin di daerah yang saya pernah berinteraksi langsung yang menurut saya tidak membawa efek yang bagus kepada daerah. Dan ternyata ada beberapa juga pemimpin daerah yang memang berasal dari kalangan birokrat memiliki sense itu. Ada yang kalangan politisi memiliki sense itu. Menurut saya yang saya pelajari dari Pak Jokowi waktu itu, saya pernah ada diskusi langsung bagaimana kita bisa menempatkan program yang kita inginkan itu sebesar-besar kepentingan masyarakat. Kalau itu didahulukan sebenarnya nggak masalah, dia mau dari mana saja. Yang penting tadi, poin penting yang tadi disampaikan oleh Pak Fadel ada memang rekrutmen politiknya yang memang harus diperbaiki lah di Indonesia ini. Sedikit bercerita mengenai pengalaman birokrasi sendiri. Sebenarnya tadi Ibu terlalu halus lah bercerita mengenai birokrasi sendiri. Kalau saya melihatnya dari internal dan eksternal factors. Dari internal factors sendiri mungkin tadi Ibu bilang kerja sama saja, tapi kerja lebih atau enggak penghasilan sama. Kalau kita kasarnya PGPS 2005, yang kemudian terjadi menurut saya itu adalah eksploitasi terhadap staff muda tanpa menunjukkan reward yang besar. Akhirnya mereka berpikir dalam tanda kutip, wah kayaknya karirnya bagus, pendapatannya bagus, ya udah, saya mah merujuk ke sana saja. Akhirnya banyak yang berpendapat seperti itu. Apalagi kemudian ditambah yang memang menjadi pegawai negeri itu bukan passionnya dia, tapi menjadi pegawai negeri ya security tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, rule of the game di birokrasi sendiri belum jelas. Kalau orang bekerja lebih, poinnya apa? Bagaimana dia diukur? Karirnya gimana? Karir saya Bu, kalau saya ceritakan ada 3A, ada 3B, ada 3C, 3D lah, dan seterusnya. Dengan persyaratan yang menurut saya terlalu ribet. Lalu ada lagi mau cuti saja, tadi teman saya sudah pulang. Sempat mau mengundurkan diri dari pegawai negeri karena untuk cuti hamil saja prosesnya harus ini gitu. Jadi rule of the game-nya belum jelas. Itu yang kemudian terjadi di departemen di Kementerian Keuangan pada di Ditjen Pajak. Karena rule of the game-nya sudah belum jelas, lalu ada remunerasi tinggi, itu tidak jadi persoalan. Itu tidak menjadi solusi. Rule of the game-nya dulu diperjelas, baru naikin gaji. Sebenarnya kalau saya ekstrim ada 3 tahap Bu. Rule of the game diperjelas, kurangi pegawai, baru naikin gaji. Kurangi pegawai itu yang tidak dilakukan di Kementerian Keuangan. Merubah mindset kita bahwa meskipun sekarang barangkali Anda lagi suntuk ya, begitu banyak peraturan, begitu kok nggak ada insentif sama sekali Bogor, dan saya melihat bahwa satu ada master plan yang lumayan spesifik, lalu ada komitmen yang dimintakan kepada BUMN dan akan ada kerjasama dengan swasta dan pihak lain ya. Jadi dan itu semua memang menuntut bahwa birokrasi melakukan suatu transformasi. Dan biasanya orang kalau sudah harus berhubungan dengan pihak luar dan diukur berdasarkan itu, maka itu menjadi trigger untuk melakukan perubahan di dalam. Jadi jangan frustasi dulu, optimis, perubahan itu kelihatannya akan terjadi ya. Dan mudah-mudahan sistem rekrutmen kita akan menjadi lebih baik. Jadi yang di atas itu dan pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang bisa melakukan perubahan. Ada yang lain barangkali, silahkan. Ada aturan-aturan yang memang seperti kata Pak Fadel menjadi PGPS. Jadi kalau saya dengar Pak Fadel begitu, yang harus dibenahi sebenarnya Menpan RB sebenarnya. Walaupun sudah RB, reformasi birokrasi, tapi di dalam Menpan itu sendiri itu belum
menganut paham seperti Pak Fadel. Jadi mungkin kalau di kelautan sudah beres, mungkin Pak Fadel bisa jadi Menpan gitu. Karena sekarang ya aturan-aturan bahwa remunerasi berdasarkan kinerja, kompetensi itu hanya slogan, ada di good governance, tapi kadang-kadang bisa dilaksanakan. Terima kasih. Oke, nanti saya sampaikan kepada Pak Fadel. Tetapi setahu saya reformasi birokrasi itu ada tim, salah satunya timnya Pak Kuntoro. Dan ada beberapa di timnya Pak Kuntoro itu waktu diambilnya bagus, dan ada juga yang timnya dari luar negeri. Saya tahu itu waktu itu tim kampanye saya dan dia bagus. Ada beberapa orang yang saya kenal di situ bagus-bagus. Jadi hopefully akan bagus. Ya. Ada yang lain, silahkan Ibu. Selamat malam Mbak Vivi. Saya mau tanya ini ya. Sebetulnya sih ini masalah pribadi, tapi terkait SIM. Terus karena saya kemarin ngerasain dulu di Elektro, sebelumnya, saya kemudian masuk ke perusahaan lokal gitu ya, perusahaan asing. Nah di perusahaan yang ini itu, kalau misalnya saya punya action plan untuk 2011 sampai ke nanti 2012 gitu. Saya udah bikin konsep, saya udah desain segala macam, tapi atasan saya itu nggak mendukung gitu. Dengan alasan, kamu gak usah banyak ide, aja kamu kerja sesuai digaji aja gitu. Karena saya melihat atasan saya ini punya target yang minimalis gitu. Sementara saya melihat itu berdasarkan suatu sistem gitu ya, ini harus ada yang diperbaiki, dan dia udah ketakutan. Udah ini aja dulu ini. Jadi saya merasa apa saya salah masuk ke perusahaan ini, atau memang saya ini terlalu banyak ingin melakukan suatu perubahan gitu. Gitu aja. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ketika kita baru melakukan beberapa perubahan, kita terbentur atasan kita yang maunya play safe gitu ya. Gimana caranya? Ini ada istilah namanya intrapreneur ya. Jadi intrapreneur adalah entrepreneur yang ada di dalam satu organisasi ya. Jadi apa yang Anda lakukan adalah seperti intrapreneur ya. Anda ingin melakukan sesuatu yang lebih, mencari opportunity dan berusaha untuk melakukan terobosan-terobosan. Nah, intrapreneur di mana-mana selalu ada hambatannya ya. Jadi dia harus menjual idenya, dia harus mencari sponsor di dalam organisasinya, dan itu yang harus Anda lakukan ya. Jadi Anda harus belajar teknik-teknik menjual ide. Nah, kalau Anda nanti saya bisa kirim artikel yang pernah saya tulis mengenai bagaimana caranya menjual ide. Yang kedua, Anda mesti baca di dalam organisasi itu siapa yang punya atau yang bisa diharapkan bisa menjadi sponsor ya. Jadi cerita 3M, sticky post-it itu juga akhirnya menjadi sesuatu yang besar karena ada yang non-sponsori ya. Jadi ada orang yang memang punya pengaruh di dalam organisasi yang menjadi sponsor lah ya, mendukung dia. Nah, Anda mesti cari yang mau mendukung Anda ya. Kalau Anda tahu orangnya yang mana, Anda mati-matian jual idenya sama dia supaya dia yakin dan jalankan itu. Jadi jangan putus asa karena bosnya mau play safe, mau minimalis. Minimalis kalau desain keren, tapi kalau kinerja nggak keren kalau yang minimalis ya. Jadi jangan putus asa, Anda maju. Di banyak contoh intrapreneur itu seringkali pada awalnya ada resistensi dari berbagai pihak ya. Tetapi kuncinya kalau tadi karakteristiknya kan tidak mudah menyerah, gagal pun bangun lagi. Nah, Anda ingat itu. Jadi Anda udah one step, tinggal meyakinkan orang-orang yang menghalangi kemajuan. Oke, bisa silakan Pak. Tapi saya ingin menyampaikan mungkin salah satu hambatan yang terbesar di dalam mencapai program itu tadi sudah disinggung oleh Pak Fadil adalah sistem penganggaran. Dan alhamdulillah Pak Fadil sudah mencoba untuk menerobos. Itu yang menurut kami sejak lama. Karena
kita ini berprinsip kalau anggaran kita bisa mencapai sebuah program dengan X, padahal yang dianggarkan itu X plus, kalau kita nggak bisa mencapai, nggak bisa menyerap X plus itu sebuah kegagalan. Padahal kan keberhasilan kalau kita bisa mengirit anggaran. Itu ya, itu salah satu yang juga menyebabkan pemborosan. Kemudian kita ini terkungkung dalam sebuah rezim penganggaran tadi, sehingga banyak bupati-bupati yang kita tahu, ratusan bupati kena kasus KPK selanjutnya. Nah, ini kelihatannya secara makro harus dibenahi. Jangan sampai kita ada sebuah rezim anggaran yang menyebabkan kader-kader terbaik kita itu masuk penjara semua. Ini ada sesuatu yang salah di dalam bangsa kita. Mungkin yang perlu bagaimana langkah itu, silahkan mungkin Ibu barangkali ada. Terima kasih. Saya rasa apa yang Anda sampaikan, bagaimana supaya ada sistem insentif sehingga kalau bagus dapatnya bagus, kalau nggak bagus jadi nggak bagus ya. Dan rupanya terus terang saya menaruh harapan yang tinggi kepada pemimpin-pemimpin daerah ya. Karena kalau pemimpin daerah itu dia skopnya relatif lebih dengan otonomi daerah ya, dia bisa mempunyai suatu skop yang lebih batasannya lebih jelas dan dia bisa bermain di situ dan harapannya seperti yang dilakukan oleh Fadel, seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, seperti yang dilakukan oleh Pak Heri Sudianto, ketika itu menghasilkan sukses, maka kemudian itu ditiru oleh di tempat-tempat yang lain ya. Karena cara meyakinkan orang yang paling mantap adalah dengan contoh gitu ya. Ketika dengan undang-undang yang sama, dengan cara ini yang sama, ternyata ada hal-hal yang bisa dilakukan dan berhasil, maka itu biasanya direplikasi. Saya perhatikan misalnya baik Solo maupun Jogja itu banyak sekali didatangi oleh pemerintah daerah-daerah yang lain untuk mempelajari bagaimana dia bisa membuat remunerasi yang nggak sama, bagaimana dia bisa membuat sistem perizinan yang sangat ringkas ya. Dan kita harapkan ketika masing-masing daerah melakukan hal yang sama, maka secara nasional pun sistemnya akan berubah ya. Jadi demikian juga mengenai penganggaran kemarin dari Rakernas ya. Jadi Rakernas kemarin itu bicara mengenai master plan, namanya percepatan dan pemerataan pembangunan, dan di situ ada 3 bagian ya. Satu mengenai ada 6 koridor, jadi di masing-masing daerah itu dilihat mana yang potensial, jadi lebih fokus ya. Tapi penganggarannya itu sistemnya adalah ambilnya dari BUMN, dari investasi swasta dan sebagainya. Jadi kita harapkan melalui exercise itu ya, dengan master plan dan dengan target-target yang jelas, maka cara penganggaran kita akan berubah. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi nggak lagi ceritanya, wah kalau nggak dihabisin konditunya jelek, dianggap nggak berhasil, tahun depan dipotong. Ya. Sekarang kelihatannya akan dirubah berdasarkan suatu roadmap dan berdasarkan kinerja. Paling nggak saya melihat titikan itu dari apa yang saya lihat selama 2 hari Rakernas. Jadi optimis aja bahwa perubahan itu akan terjadi dan Anda menjadi aktor yang penting supaya perubahan itu bisa terjadi. Start di tempat. Ada lagi atau sudah? Oke. Silakan. Pernah juga sebagai servis, jadi BN-nya pernah, di depan juga pernah. Nah, memang beberapa yang dipresentasikan oleh Pak Fadel itu adalah masalah anggaran, tepat sasaran atau tidak. Nah, kadang-kadang yang saya lihat, karena saya juga pernah fail jadi entrepreneur. Nah, yang dibilang Pak Fadel sampai detail-detail. Nah, saya memang ilmunya di anggaran. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di dalam government ini, di dalam public service ini, anggarannya ini
sudah sejauh mana khususnya dari pemerintah untuk intervensi kepada pemerintahan khususnya anggaran, karena wacana anggaran ini di dalam pemerintahan sudah bukan hal tersembunyi lagi. Contohnya 500T yang tidak tersalurkan kepada masyarakat, anggaran 500 triliun yang tidak ini. Nah, alangkah baiknya kalau ini tersalurkan, khususnya para ingin menjadi entrepreneur, dia sudah ada background menjadi entrepreneur, sehingga akan jadi maju. Jadi mungkin kan pengetahuan itu ada di mana anggaran-anggaran yang kena ini, anggaran-anggaran yang supaya tersalurkan yang ada di Bank Indonesia ini. Mungkin bisa bershare dalam hal anggaran ini. Oke. Jadi termasuk oleh pihak swasta, gitu ya. Memang kalau yang kita perhatikan sekarang ini yang terjadi adalah dan mungkin juga salah satu kenapa orang yang tidak menyerap anggaran itu dianggap tidak perform, karena banyak yang uang yang kemudian tidak tersalurkan, ya. Kalau uang tidak tersalurkan, biasanya kalau dana pemerintah disalurkan itu mempunyai multiplier efek, ya. Misalnya kalau pemerintah melakukan suatu proyek dan suatu proyek itu benar, wah bisa, kalau bisnisnya nggak jalan dia nggak balik gitu.